Dan kemarin ada yang tanya juga, Bang, saya punya isel dapur, saya asah, kok malah jadi nggak tajam ya Bang? Saya tanya, Bapak pakai batu apa gitu kan? Ternyata dia beli di pasar yang harga 25.000 teman-teman. Ya ini saya nge-share yang saya udah lakukan aja. Kalau misalnya ada yang berbeda dengan saya silakan. Tidak usah perlu membuli, tidak perlu aneh-aneh ya. Semua punya cara masing-masing. Karena ini masalah dunia, kita bebas berkreasi teman-teman ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala selalu memberikan kita keberkahan dimanapun kita berada. Oke, hari ini saya mau review batu nih. Jadi banyak yang tanya gimana caranya, gimana ngasahnya, tekniknya, triknya. Eh, Sebenarnya ada yang kayak gitu, ada yang nanya karena belum berhasil ngasah. Dan for information, saya juga baru berhasil ngasah mungkin 3-4 hari ini ya. Kemarin-kemarin gagal terus, nggak ada yang tajam malah jadi tumpul. Ternyata setelah saya beli batu yang mahal, batu Jepang nih teman-teman, batu Jepang kayak gini-gini, Naniwa ini beli apa, Imanishi apa, Kitayama ini, sama beli Sapton, ternyata emang beda teman-teman sama batu-batu yang murah ya, yang kayak cap panda atau batu yang dijual di online yang 70.000, 100.000 itu saya kurang cocok teman-teman. Dan saya pakai itu saya tidak berhasil ya. Jadi ini balik lagi, ini pro kontra. Misalnya teman-teman ada yang berhasil pakai batu murah atau pakai batu yang harganya di bawah 1 juta atau di bawah masih kisaran 100 ribuan, 200 ribuan, saya minta maaf nih sebelumnya. Ini saya cuman nge-share aja apa namanya, gimana proses saya ngasah ya. Oke teman-teman. Dan saya ada coba juga nih kemarin baru beli teman-teman. Ini batu ya ini batu yang direndam ya, atau whetstone kalau nggak salah namanya. Jadi ini harus direndam dulu selama beberapa menit sampai gelembungnya hilang baru bisa digunakan. Ini tulisannya di sini grade-nya 1000 sama grade 6000. Ini kalau nggak salah ini produksi Cina teman-teman. Produksi Cina. Saya udah beli dua ya. Sama grade 240 dan 800. Saya mikirnya ini buat ngegerus di awal ya. Tapi ternyata ini juga kurang worth it nih. Ini saya beli 50 ribuan sekian ya. Ini dapat rekomendasi dari teman-teman senior juga ya. Mereka cocok pakai batu yang kayak gini-gini. Pakai batu ini. Terus tekniknya ya teman-teman. Ngomongin batu dulu aja deh, tekniknya belakangan. Karena teknik kayaknya udah banyak yang ngajarin ya. Ini hanya nge-review singkat aja teman-teman. Jadi ini perbandingan aja ya. Ini di sini tulisannya grade 1000 teman-teman. 1000 dan 6000 ya. 1000 dan 6000. Nah, kita bandingin sama ini Naniwa Kyocera kalau nggak salah. Kyocera ini seri Pro-nya ya. Ini Naniwa Kyocera seri Pro. Dan kalau kita beli ini dapat ininya teman-teman. Dapat batu untuk bersihin ya. Jadi ketika udah dipakai biar dia bersih. Jadi kan kalau kita habis ngasah biasanya nanti jadi hitam-hitam nih kayak gini-gini teman-teman. Jadi bagian yang apa, baja-bajanya itu yang kegerus itu kadang ada yang nempel di batu ini. Karena ini bukan batu alam ya, ini batu yang dibuat pakai dari lab gitu ya. Jadi ini grade-nya itu benar-benar terukur dan ini Jepang teman-teman. Ini saya beli tuh 1,4-an kurang lebih ya, 1,4 segituan. Harganya variatif sih, ada yang jual 1,6 juga, 1,5 gitu-gitu macam-macam. Tergantung tokonya aja mau ambil untungnya berapa. Iya. Ini dapat kalau kita beli ini dapat ininya ya. Jadi segini nih, dapat ini. Nah, ini tulisannya grade-nya 1000 teman-teman. Grade-nya 1000 dan ini seri dari Naniwa. Dan yang saya rasakan pakai ini kalau kita gerus di apa namanya, pisau pabrikan ya, kayak Isel atau Don Carlos atau apalagi yang sudah asah ya, kayak gitulah ya, maksudnya pabrikan HRC di bawah 60 itu di sini itu bisa kegerus ya, bisa untuk profil mata ya, bisa untuk profiling ya. Jadi merubah mata bila misalnya kita mau lebarin dikit atau di ya gimana lah kita maunya ya, itu kita bisa langsung ke grade 1000 ini tanpa ke grade kasar ya. Karena emang kemarin saya belum coba grade kasar, emang belum punya, belum beli. Saya rencananya tadinya grid kasarnya mau pakai ini teman-teman, mau pakai ini. Tapi ternyata setelah saya pakai ini, pakai yang 50 ribuan ini harganya 50, 60, 80 nggak usah, beda-beda tiap toko jualnya ya. Setelah saya pakai ini ternyata hasilnya ya gitu ya, khas batu murah teman-teman. Jadi kalau kita pakai yang mahal itu posisi bila itu tidak harus ditekan ya. Jadi kan ada beberapa teman-teman juga senior-senior yang ngajarin
tekanan kita tuh sekitar berapa gram atau berapa kilo gitu kan. Kalau misalnya kan ada timbangan tuh kita giniin ya, kita tekan gini, itu sekitar berapa kilo gitu. Saya coba gitu, malah ada yang ngomong juga, orang lain juga ya. Saya kan ada beberapa ngobrol sama orang-orang yang pintar ngasah. Kalau pakai batu Jepang, batu grit, ini namanya batu grit, itu nggak usah terlalu ditekan. Yang ada malah batunya habis, cepet habis gitu kan. Beda sama kalau kita pakai batu-batu yang seperti ini nih, batu-batu yang harganya agak terjangkau ya, dan kualitasnya juga kayaknya sih jauh beda ya teman-teman. Jauh beda sama batu-batu yang harganya emang tinggi banget ya. Emang duit nggak bohong ya. Kalau dia bilang duit nggak bohong, emang duit nggak bohong. Jadi kalau saya ngasah kayak Isel, kayak Don Carlos itu ini saya yang pemula teman-teman, bukan orang yang mahir dalam mengasah ya. Ini saya orang yang pemula, itu cuman menghabiskan waktu sekitar 10 sampai 15 menit ya teman-teman. Itu udah bisa halus. Tapi kalau mau sempurna itu mungkin 20 menitan. Itu maksudnya sempurna itu kadang bagian ujung-ujung bilah itu seperti ini, yang kemarin saya ngasah ini bagian ujung bilahnya itu tidak dapat matanya ya. Jadi udah matanya tuh udah lumayan oke ya, mata bilahnya udah lumayan rapi dan lumayan cakep. Cuman bagian ujung sini ini belum kena teman-teman. Jadi masih kurang oke. Jadi harus di finishing lagi sedikit ya di batu. Jadi kayak gitu. Terus triknya ya. Kalau yang ini nih saya beli ini. Saya ada beli 3 teman-teman sekarang, batu Jepang. Ini saya punya Sapton, ini Sapton 8.000 ya. Sapton 8.000, terus sama ini Imanishi, ini 8.000 juga, sama ini 1.000. Ini 3 batu yang saya beli ini seri Splash and Go. Jadi ada banyak seri ya teman-teman. Ada yang Sapton, kayak Sapton ada yang glass, terus ada yang keramik gitu. Terus kayak ini juga ada yang biasa, sama ada yang direndam dulu. Si Naniwa ada yang direndam dulu, sama ada yang langsung bisa dipakai. Jadi kebetulan saya direkomendasi sama teman beli batu yang tidak usah direndam, karena memakan waktu ya, misalnya 10 menit buat ngerendam doang gitu. Sementara kalau kita langsung pakai 10 menit itu udah bisa langsung tajam pisaunya, maksudnya udah bisa langsung di reprofil ya, udah bisa langsung dirubah mata bilahnya gitu. Dibanding kita beli batu, emang harganya sekitar bedanya 300-400 ribu yang antara batu yang direndam sama batu yang langsung bisa dipakai ya. Batu yang whetstone istilahnya ya, yang direndam itu sama batu yang splash and go gitu. Splash and go bisa langsung tinggal diairin dikit langsung bisa dipakai gitu aja. Dan gridnya ini ya teman-teman, kita compare. Ini grid 6.000-nya versi yang batu murah. Ini grid 1.000-nya. Ini jauh beda ya, ini kayak bumi sama langit nih. Ini dia bilang 6.000, tapi kenyataannya ini mungkin grid 240 kali. Ini gridnya kasar banget, dibandingin ini yang grid 1.000, ini halus banget teman-teman. Ini halus banget dan ini sangat abrasif. Jadi kita kalau ngasah itu tidak perlu ditekan ya. Jadi hanya perlu dipakai beban bilah aja, ditempelin aja gini. Dan tangan kanan itu menjaga sudut ya. Kalau tangan kiri itu menjaga tekanan. Ya ini saya nge-share yang saya udah lakukan aja. Kalau misalnya ada yang berbeda dengan saya silakan. Tidak usah perlu membuli, tidak perlu aneh-aneh ya. Semua punya cara masing-masing. Karena ini masalah dunia, kita bebas berkreasi teman-teman ya. Kalau masalah akhirat ya jangan berkreasi lah. Kita ikutin Rasulullah aja. Oke, ini jadi saya itu sudutnya itu yang saya perhatikan itu, kalau kan ada yang kalau pabrikan itu kalau salah sudutnya tuh 45 ya. Jadi dari 90 ke 45 gitu. Tujuannya mereka apa 45? Tujuannya itu 45 derajat. Jadi kan kalau gini 90, dipotong 2 tuh jadi 45 teman-teman. Kalau 45 itu jadi matanya tuh kecil banget ya. Kecil banget, tapi plusnya adalah ketajaman itu emang lebih awet ya. Kekuatan mata tuh lebih kuat dibandingin sudut-sudut rendah ya. Tapi kalau kita untuk sembelihan, untuk teman-teman yang biasa untuk sembelih itu biasanya sudutnya sekitar 20, malah ada yang 15 gitu kan. Itu tergantung kita mau bikin sudutnya berapa ya. Saya kadang bikinnya 25 teman-teman. Jadi dari 90 gini dipotong lagi setengah, 45 dipotong lagi setengah. Nah kayak gitu. Tapi semakin agak rebah tuh semakin tajam dan semakin kemungkinan bilahnya kegores itu lebih tinggi teman-teman. Jadi butuh konsentrasi yang tinggi juga ya. Tapi kalau pakai batu kayak gini, pakai batu yang Jepang-Jepangan itu yang saya rasakan itu mudah sekali terubah ya matanya ya, terreprofil ya. Jadi ini bener-bener worth it banget ya menurut saya ya. Dengan harga yang ini 1,5 juta ya, itu bisa langsung jago. bisa push cut gitu-gitu, slice kertas yang halus segala macam ya. Dan kemarin ada yang tanya juga, "Bang, saya punya Isel dapur, saya asah,
kok malah jadi nggak tajam ya bang? Saya tanya, bapak pakai batu apa gitu kan? Ternyata dia beli di pasar yang harga 25.000 teman-teman. Saya bilang kayaknya itu sampai kapanpun nggak akan tajam pak pisaunya. Dia hanya pakai batu satu biji doang. Buat teman-teman yang beranggapan kalau ngasah itu pakai satu batu, itu tidak bisa ya teman-teman. Jadi kita itu harus naik grade. Jadi dari grade yang bawah, grade misalnya taruhlah kayak saya nih grade 1000, langsung naik 8.000, itu juga sebenarnya kurang ideal. Idealnya itu pakai 3 batu ya. Jadi batu yang agak kasar, yang grade-grade rendah, tapi yang beneran ya grade-nya, bukan grade yang asal tulis doang. Kan banyak orang yang, apalagi yang penjual-penjual batu-batu alam itu, banyak yang mereka langsung tulis aja ini grade 1000, ini grade 2000, ini grade 5000 gitu. Itu kan cuman istilah aja ya, bukan beneran dari lab ya. Kalau yang ini beneran grade segitu, memang udah diteliti sama si pembuat batunya ya. Ini grade sekian itu sesuai dengan kenyataannya ya. Jadi idealnya itu pakai batu yang grade di bawah 1000, entah pakai batu yang 240, 400 atau 800 gitu-gitu, itu buat reprofil ya, buat merubah sudut matanya. Kemudian naik ke 1000 itu buat lebih menghaluskan lagi, dan finishingnya baru di grade 8.000 atau grade 6.000 gitu, terserah. Sebenarnya banyak yang pakai grade 12.000 juga, tapi ini pro kontra. Saya ngobrol sama beberapa orang yang senior ngasah dan senior batu. Kebetulan grade 12.000 itu kurang cocok untuk pisau sembelihan ya teman-teman. Jadi semakin tinggi grade kita, semakin kecil giginya ya. Jadi mata pisau itu punya mata teman-teman. Matanya itu ada giginya. Jadi kalau kita zoom pakai kaca pembesar, itu nanti kelihatan gigi-giginya itu ya. Nah jadi semakin ini saya finishing di Subton nih teman-teman. Hasilnya kayak gini. Bismillah. Ya seperti itu. Nih dengerin suaranya. Sudah sangat lembut dan sangat halus ya teman-teman. Ini di Subton. Jadi ini giginya tuh makin kecil ya, semakin tinggi grade-nya, giginya itu semakin halus ya. Jadi kalau grade 12.000 katanya itu emang cocoknya buat chef ya, buat pisau dapur gitu-gitu. Itu buat yang teman-teman mau ke grade tinggi. Kalau buat kita yang orang-orang sembelihan itu 8.000 aja katanya udah ketinggian katanya. Enaknya 6.000, 5.000 tuh enak ya. Kayak pakai King 6.000 itu enak katanya buat di leher, atau pakai Subton yang 5.000 itu enak juga buat di leher. Saya pun selama ini hanya pakai Subton 5.000 karena saya asal di Bang Andi Betawi, dan Bang Andi pakai finishingnya terakhirnya di Subton 5.000. Tapi katanya banyak yang ngomong juga 8.000 itu enak, makanya saya beli cobain Subton 8.000. Dan 8.000 saya ada dua nih. Yang ini 8.000 dari Imanishi kalau nggak salah namanya. Ini Kitayama 8.000. Ini juga 8.000 teman-teman. Dan ini beda feel-nya ya. Jadi kalau si Kitayama ini, nih kalau kita lihat batunya ini lebih besar Kitayama teman-teman. Ya lebih besar Kitayama dikit, sekitar 1 cm atau 2 cm. Dan tebalnya juga tebalan Kitayama ya. Tebalan Kitayama. Tapi rasanya ini beda. Kalau si Subton ini batunya rada keras teman-teman. Jadi dia tuh jadi nggak boleh ditekan ya. Ngasahnya bener-bener nggak boleh ditekan, karena kalau ditekan nanti matanya tuh berubah malah malah jadi rolling ya. Kalau yang ini agak lembek nih batunya. Jadi tapi ini ngegerusnya juga kalau menurut saya lebih abrasif si Imanishi ya dibandingin si Subton. Si Subton nih keluar burnya agak lama dibandingin si Imanishi. Ini cepet banget nih keluar burnya, cuman berapa kali gosrek udah keluar bur. Cepet banget finishing pakai si Imanishi. Tapi harganya lebih mahal Subton, dan citra di masyarakat Subton lebih bagus ya teman-teman. Yang ini Indonesia nih nggak ada yang review nih batu Imanishi ini. Nih batu yang ini nggak ada reviewer batu Indonesia ya. Rata-rata reviewer itu pakai Subton. Hampir semuanya saya perhatikan yang youtuber ngasah Indonesia ini. Cuman di luar negeri ini terkenal. Di Jepang banyak yang pakai ini, di US atau di mana gitu. Pokoknya orang-orang barat ya yang reviewnya pakai bahasa Inggris, banyak yang review pakai batu ini. Dan ini saya juga pakai ini bagus ya teman-teman. Recommended lah kalau pakai ini. Dan secara tebal juga tebalan ini, harga juga murah ini ya. Ini saya beli 800 atau 900-an ya. Kalau ini kan harganya kan sekitar 1 jutaan ya, 1 juta lebih, 1,1, 1,2 tergantung tokonya. Oke. Itu aja sih ya. Saya bikin sudutnya itu di 20-an ya, 20 lebih lah pokoknya. Jadi nggak sampai 15. Ada beberapa yang bikin 15 juga yang bener-bener agak kerba ya. Ini bilah-bilah yang saya asah ini kebetulan titipan ya teman-teman. Titipan dari siapa nggak salah, Pak Agus ya namanya, Pak Agus. Ini bilahnya udah saya asah kemarin. Beliau titip 4 bilah atau 5 bilah.
saya bilang gratis harganya, nggak bayar, karena ini saya lagi belajar, jadinya saya butuh tumbal ya. Butuh korban pisau lecet sebenarnya. Tapi ini alhamdulillah ini nggak lecet teman-teman, ini mulus bilanya, ini mulus, nggak ada lecet. Jadinya ya ini terbilang mungkin ya 80% lah ya. Udah lumayan enak ya. Ini kalau mau lihat reviewnya habis di itu ya, itu seperti itu teman-teman. Bener-bener udah sangat halus ya di kertas ya. Ini juga, ini Sapton nih. Ini udah halus ya. Kalau si Imanishi nggak sehalus Sapton ininya. Cuman lebih enak dipakainya batunya kalau pas udah digerus. Gitu aja kayaknya ya ngomongin batu. Saya sebenarnya ada mau promo pisau, cuman nih berapa menit nih, lihat dulu. Ya ini udah 15 menit sendiri ngomongin batu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau beli batu, silakan beli batu Jepang ya. Ini rekomendasi saya, beli batu Jepang. Karena batu alam saya belum nemu dan emang belum beli lagi sih. Rencana saya mau beli batu alam juga setelah ini, asli Indonesia yang katanya bagus ya. Nanti saya review, saya akan review sejujur-jujurnya karena emang bukan barang saya juga dan emang apa namanya? Emang ya ini review jujur aja gitu. Emang ini customer experience ya, atau pengalaman dari pembeli ya. Emang ya kalau bagus akan saya bilang bagus. Saya akan bandingin dengan harga batu yang 50.000, harga batu yang harga 800, bandingin sama harga batu yang 1 jutaan. Kita akan bandingkan batu-batu finishing Indonesia sama batu finishingnya Jepang ya. Jadi kita lihat gimana kualitas produk dalam negeri, apakah sama seperti goloknya apa bisa lebih better dibandingin produk luar negeri. Semoga aja produk Indonesia lebih bagus ya teman-teman. Gitu aja kali ya. Jadi yang teman-teman yang mau beli batu jangan satu ya teman-teman, jangan beli satu grid ya. Itu nggak worth it banget. Minimal punya 2 lah, grid 1000 sama grid finishing ya. Grid finishing boleh 6.000, boleh 8.000 gitu-gitu. Jangan beli batu yang tanggung-tanggung lah, sekalian aja. Insya Allah satu batu ini sampai berapa ratus pisau juga insya Allah masih tahan. Nggak apa namanya, masih kuat lah ya. Jangan sayang-sayang, kecuali emang cuma punya 1 pisau atau 2 pisau, terus apa namanya nggak mau beli batu, bisa titipin ke teman-teman yang punya batu asa bagus atau punya skill asa bagus. Kadang orang yang punya batu murah tapi skill asanya bagus juga itu bagus ya. Hasilnya juga bagus. Nggak mesti pakai batu mahal, karena ini saya pakai batu mahal karena saya nggak bisa ngasah teman-teman. Saya nggak bisa ngasah, makanya saya pakai batu asa yang mahal. Kalau misalnya saya bisa ngasah pakai batu asa yang murah, saya akan pakai batu asa yang murah, karena emang itu tergantung skill aja sebenarnya. Kayak ya semua tergantung skill ya. Mau harga berapa juga kalau skillnya nggak bagus ya pasti nggak bagus hasilnya. Cuman kalau skillnya seadanya, pakai batu yang mendukung, insya Allah jadi mendukung hasilnya. Kayak gitu aja kesimpulan dari saya atas review-review batu yang saya punya saat ini. Nanti kita lanjut ke jualan pisau videonya setelah ini teman-teman. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.